Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Lutfiati dengan NPM terakhir 075. Di sini saya akan menjelaskan pembentukan penurunan kurva ISLM dalam 7 kuadrat. Di sini saya sudah menggambar kurva 7 kuadrat. Setelah itu kita tentukan kurva bagian mana ISLM terbentuk, yaitu berada di tengah. Di sumbu vertikal, kita berikan keterangan yaitu suku bunga atau R. Di sumbu horizontal, kita beri keterangan yaitu pendapatan atau Y. Setelah itu, dalam kurva IS ada dua inti yaitu investasi dan saving. IS adalah I-nya investment atau injeksi, S-nya adalah saving. Jadi kurva IS itu adalah kurva yang menghubungkan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan pada pasar barang dan jasa. Setelah itu kita cerminkan suku bunga ini ke kiri dengan investasi I. Suku bunga dengan investasi memiliki hubungan slope negatif. Maksudnya ketika salah satunya naik, maka salah satunya akan turun. Misal, ketika suku bunga naik, maka investasi turun. Atau ketika suku bunga turun, maka investasi akan naik. Selanjutnya di sini ada saving atau kebocoran. Hubungannya dengan investasi. Kita cerminkan dari sini ke sini. Saving dan investasi memiliki hubungan positif yang searah, yaitu ketika saving naik, maka investasi pun akan naik. Begitupun sebaliknya, ketika saving turun, maka investasi pun akan turun. Nah, di sini kan 45 derajat. Ini I sama dengan S. Setelah itu, ini saving dicerminkan ke sini. Ini pendapatan cerminkan ke sini. Jadi saving hubungannya dengan pendapatan memiliki hubungan slope positif, yang dimana ketika salah satunya naik, maka salah satunya pun akan naik. Jadi ketika saving naik, maka pendapatan pun akan naik. Di sini nanti kita terbentuknya kurva IS. Perlu diingat, yang vertikal, ini vertikal ya, akan sama dengan yang di sampingnya. Yang horizontal, ini horizontal, akan sama dengan atas atau bawah. LM adalah L-nya liquidity, M-nya adalah money. Jadi kurva LM itu kurva yang menggambarkan tingkat suku bunga dan pendapatan nasional pada pasar uang. Dalam kurva LM ada dua inti, yaitu L1 dan L2. L1 ini yaitu permintaan uang untuk transaksi atau berjaga-jaga. L2 yaitu permintaan uang untuk spekulasi. Di sini kurva likuiditas yaitu L ada hubungan negatif antara L1 dan L2. Contohnya gini. L itu tetap L1 tambah L2. Ketika L-nya tetap, kita misalkan 200 ya. L1 kan 100 tambah 100 juga. Nah, ketika L2-nya turun menjadi 80 misal, maka L1 akan naik
menjadi 120. Ini kalau dijumlahin jadi 200 karena L itu tetap. Cerminan dari L2 ini ke sini. Ini suku bunga cerminan dari sini. L2 di sini permintaan uang untuk spekulasi memiliki hubungan of negatif, di mana suku bunga naik, maka L2 akan turun. Di sini kita cerminkan L1. Kita cerminkan Y. Di sini L1 yaitu permintaan uang untuk transaksi atau berjaga-jaga memiliki slope positif, di mana ketika L1 naik, maka Y pun akan naik. Di sini akan terbentuknya kurva LM. Untuk menentukan kurva IS, kita ambil titik random. Kita tarik dari sini ke sini. Di sini juga kita beri titik-titik untuk menghubungkan kurva satu dengan kurva yang lain. Kita beri keterangan. Kita asumsikan suku bunga naik. Nah, di sini terbentuklah IS yang memiliki slope negatif. Ini IS. Oke, untuk penjelasannya, ketika tingkat suku bunga naik, ini naik, kan ya, maka investasi akan turun. Ini L2 turun. Karena ini slope-nya negatif. Nah, ketika investasi turun, maka saving pun akan turun. Karena mempunyai slope positif. Ini positif ya, ini negatif. Ketika saving turun, sini turun, maka akan menurunkan pendapatan. Karena ini slope-nya positif. Jadi, pasar barang dan jasa, kenaikan tingkat suku bunga akan menurunkan pendapatan. Di sini mempunyai slope negatif, di mana kurva IS ini adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan antara output pendapatan dengan tingkat suku bunga pada barang dan jasa. Sekarang kita ke kurva LM. Untuk menentukan kurva LM, kita ambil titik random. Di sini juga kita kasih titik-titik garis putus-putus untuk menghubungkan kurva satu dengan kurva yang lain. Kita tarik. Kita asumsikan R2 naik.
sini. Ini titiknya, ini titiknya. Kita kasih keterangan dulu. L2 aksen, 2 aksen, L2 aksen, aksen, Y2, Y1, L1 aksen, L1. Di sini terbentuklah kurva LM yang memiliki slope positif. Sini LM. Ketika tingkat suku bunga naik, di sini naik ya. Maka di sini L2 atau permintaan uang untuk spekulasi turun. Kenapa turun? Di sini karena spekulasi di sini tuh sama dengan investasi ya. Tapi dalam jangka pendeknya di pasar saham. Kenapa turunnya? Karena masyarakat itu tuh akan lebih tertarik untuk menyimpan uangnya gitu, di saving gitu di bank. Ketika L2-nya turun ya, permintaan uang untuk spekulasinya turun, maka di sini ada samanya kayak yang tadi ini yang dijelasin, yang L yang tetap itu. Jadi turunnya si L2 ini tuh masyarakat tuh lebih memilih untuk menggunakannya uangnya itu untuk berjaga-jaga untuk saving. Jadi L1-nya itu tuh jadi naik. Nah, ketika si L1-nya tuh naik, di sini L1-nya naik kan naik ya. Permintaan untuk transaksinya itu, maka pendapatan pun akan naik. Pendapatannya pun naik. Di sini naik. Karena kan mempunyai slope yang positif. Ini kan negatif ya. Jadi kurva LM ini adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan antara output pendapatan nasional dengan tingkat suku bunga pada pasar uang. Kan tadi kalau IS itu kurva yang menggambarkan keseimbangan antara output pendapatan nasional dengan tingkat suku bunga pada pasar barang dan jasa. Jadi ini adalah titik perpotongan pada kurva ISLM yang disebut equilibrium atau keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang. Apa yang akan terjadi pada kurva IS ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan menurunkan tarif barang impor? Nah, ketika tarif impor turun dapat mempengaruhi pada saving atau kebocoran. Nah, kebocoran ini akan meningkat dan mempengaruhi injeksi, dan injeksi ini akan meningkat juga. Di sini kita tandai S3. Nah, di sini kita tarik dari sini ke sini. Sini titik. Maka akan bergeser kurva IS ini ke kanan atas. Nah, di sini terbentuknya IS. Yang ini. Ini kan asalnya IS yang ini ya. Bergeser ke kanan atas. Apakah yang akan terjadi pada kurva LM ketika Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan menjual sertifikat Bank Indonesia kepada masyarakat?
Jadi, hal ini termasuk dalam kebijakan moneter kontraktif yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang artinya, money supply turun, maka LM akan naik dan menyebabkan garis LM ke kiri atas, yaitu R naik, yaitu tingkat suku bunga naik, maka di sini akan bergeser ke kiri atas. Nah, di sini terdapat perubahannya, yang ini LM dan yang ini IS. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.